Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Umu Nova di channel kesayangan kita LDS TV Lampung. Dalam program ini, yaitu program Indahnya Islam, kita akan membahas mengenai tema perselingkuhan. Dan telah hadir di studio bersama kita semua seorang narasumber. Beliau adalah seorang ustazah, penulis dan pemerhati generasi. Beliau adalah Ustazah Putri Jasmine. Baik, kita akan sapa langsung ustazah kita. Assalamualaikum ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ustazah, dipertemukan dengan ustazah nih dengan tema yang Masya Allah sedang hangat-hangatnya nih ustazah ya, yang menerpa bukan saja pada kalangan umum tetapi juga pada kalangan selebritas. Ustazah, mengenai tema kita pada kesempatan ini kan temanya stop perselingkuhan dengan Islam ya. Jadi Islam itu memang solusi dari segala perkara. Nah, kalau menurut perspektif Islam, menurut sudut pandang Islam sendiri mengenai perselingkuhan yang sedang marak ini bagaimana ustazah? Tafadhali ustazah. Terima kasih Mbak Nova. Baiklah Mbak Nova dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Mbak Nova dan pemirsa LDS TV yang insya Allah dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita melihat ya, mengikuti pemberitaan akhir-akhir ini di media ya, yang mungkin membuat kita tercengang gitu ya, kok bisa sih terjadi, nggak habis pikir gitu ya, kok perselingkuhan ya Mbak Nova yang tema kita pada hari ini itu marak sekali terjadi. Dan sebenarnya bukan hanya di kalangan artis ya Mbak Nova ya, tapi juga di kalangan pejabat ya, dan juga di kalangan masyarakat biasa juga sebenarnya marak sih. Kalau kita sering mendengar kan curhatan tetangga misalnya ya, teman-teman gitu, itu juga tidak sedikit ya terjadi di kalangan masyarakat kita. Dan ini menandakan bahwasannya perselingkuhan itu sudah mulai menjadi gejala yang biasa tuh Mbak Nova. Kan menyedihkan. Nah, hampir seperti itu. Kan ini sebuah sesuatu yang membuat kita miris ya. Kemaksiatan kok bisa menjadi biasa gitu. Nah, ini seperti apa gitu ya kondisinya. Nah, padahal kalau dulu beberapa tahun yang lalu gitu ya, tentang perselingkuhan, perzinaan itu mungkin menjadi sebuah aib ya. Iya, tabu, aib, dan sangat memalukan jika ada seorang suami atau istri melakukan perselingkuhan. Tapi sekarang bagaimana tuh Mbak Nova? Sudah menjadi biasa ya. Justru jadikan berita yang up to date ya. Kadang-kadang dijadikan sesuatu untuk menaikkan pamor ya. Nah, sehingga ini kondisi yang harus kita cermati gitu, dan harus kita selesaikan. Kita cari solusi bagaimana sih untuk menghentikannya gitu ya. Namun harus kita ingat Mbak Nova, bahwasanya kita ini sekarang hidup dalam sebuah sistem yang namanya kapitalis sekuler ya. Nah, dalam sistem ini kan sudah lazim yang namanya hidup jauh dari agama, karena sekuler sendiri kan memisahkan antara kehidupan dan agama. Ya, jadi wajar kalau masyarakat itu bertindak tidak dengan pakem halal haram. Jadi nggak memandang mau melangkah itu halal atau haram, karena tadi sekuler gitu, memisahkan agama dari kehidupan, memisahkan Islam dari kehidupan, sehingga apa yang tidak bisa terjadi dalam alam sekuler ini gitu ya, dalam sebuah rumah sah-sah saja, karena tidak disangkut pautkan dengan agama, dengan norma agama, kesusilaan atau norma halal haram tadi gitu ya. Seolah-olah Tuhan tidak pernah melihat. Iya, jadi tidak takut dosa ketika beribadah. Jadi dianggap dosa itu tidak ada, gitu kan, seperti itu. Nah, untuk mengenai perselingkuhan sendiri, sebenarnya apa sih perselingkuhan itu? Perselingkuhan itu adalah sebuah aktivitas kecurangan ya Mbak Nova ya, yang dilakukan itu pasti ada awalnya, yang diawali dengan kebohongan atau ketidakjujuran kepada pasangan ya, istri kepada suami maupun sebaliknya. Apabila itu terjadi di kalangan rumah tangga, perselingkuhan sendiri tadi definisinya kan bisa saja dengan hal yang lain begitu ya Ustazah. Tapi yang sedang kita bicarakannya, topiknya adalah mengenai rumah tangga. Iya, rumah tangga, perselingkuhan ya. Jadi terjadi akibat yang pertama ketidakjujuran kepada pasangan, yang kemudian diikuti dengan aktivitas yang haram lainnya, yaitu
berdua-duaan ya, berkholwat, kemudian berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram tanpa aturan Islam. Ya, jadi pada intinya perselingkuhan itu didasari oleh pelanggaran terhadap hukum-hukum Islam gitu. Ketidakpatuhan seorang hamba ya, di sini suami atau istri terhadap aturan-aturan Islam. Dia telah melanggar kesucian berumah tangga, melanggar komitmen rumah tangga, kemudian melanggar untuk aktivitas berdua-duaan. Kalau dilihat-lihat kan Mbak Nova, awalnya itu pasti ya ada pertemuan, interaksi yang lebih sering ya dilakukan oleh lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, jadi kondisinya kira-kira seperti itu Mbak Nova. Dan ini ketika dibiarkan terus nih interaksi-interaksi yang dilakukan oleh non mahram disertai dengan kholwat, perjalanan berdua, itu kan bisa memunculkan ya kemungkinan perselingkuhan. Apalagi kalau di dalam rumah tangganya memang sedang ada masalah gitu. Diselesaikan dengan curhat kepada lawan jenis yang lain di luar sana. Terbiasa gitu. bertemu di lingkungan kerja, di lingkungan yang maksudnya sesekali bahkan sering setiap hari, hampir setiap hari, jadi akan timbul meeting personal jalanan siapapun. Iya, sayangnya itu ditujukan kepada yang bukan lawan jenis yang mahram, yang bukan mahramnya gitu. Nah ini memang perlu diperhatikan ya tentang interaksi tadi Mbak Nova, interaksi terhadap lawan jenis. Ini ada sesuatu yang salah di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya kita tidak diatur interaksinya. Ya, tidak diatur interaksinya oleh apa? Sebuah aturan. Karena kita seorang muslim ya tidak diatur oleh Islam interaksinya, sehingga pembiaran ini mengakibatkan hal yang fatal, yaitu banyaknya perzinaan, dan kalau yang sudah berumah tangga ya perselingkuhan tadi Mbak Nova. Betul sekali. Jadi miris ya. Rentan ya terhadap perempuan, apalagi perempuan ketika ada di lingkungan yang keluar dari lingkungan rumah tangga dan keluarga, bertemu banyak ajnabi ya di lingkungan kerja atau lingkungan-lingkungan di luar rumah tangganya. Iya benar Mbak Nova. Jadi apalagi perempuan itu kan sebenarnya dibolehkan keluar rumah ya Mbak Nova ya, bekerja juga boleh. Tapi S dan K-nya itu banyak sebenarnya untuk seorang muslimah. Jadi nggak hanya dia boleh keluar rumah, tapi harus diperhatikan banyak hal. Diperhatikan pakaiannya, terus izin dari mahramnya, izin dari walinya, kemudian tidak boleh berikhtilat, berkholwat, tidak boleh tabaruj, mengundang syahwat dari laki-laki. Termasuk S dan K. Iya, S dan K-nya. Baik, kita simpan dulu Ustazah, karena kita akan ada jeda. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jangan beranjak, tetap di channel ini karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa LDS TV, masih bersama saya Umu Nova di Indahnya Islam bersama Ustazah Putri Jasmine dengan tema yang seru sekali, Masya Allah, stop perselingkuhan dengan Islam. Kita lanjutkan obrolan kita yang tadi masih seru, kemudian diputus karena jeda. Baik Ustazah, silahkan dilanjutkan. Tampaknya lebih kesini semakin hangat Ustazah. Ya. Sebenarnya hangat bukan karena ini seru ya, tapi panas karena ini kita prihatin ya melihat kondisi masyarakat. Kenapa yang bisa terjadi gitu? Iya, kenapa bisa terjadi? Karena ada yang halal, kenapa cari yang halal? Nah, itu dia Mbak Nova. Sepertinya masyarakat kita sedang sakit tanda kutip ya Mbak Nova ya. Nah, kita teruskan ya Mbak Nova ya, dan silakan, pemirsa LDS TV yang insya Allah dirahmati Allah. Ini ada penelitian Mbak Nova ya. Jadi penelitian yang membahas sih kenapa bisa terjadi perselingkuhan. Jadi penelitian secara umum aja gitu ya. Kenapa sih kok bisa selingkuh? Nah, gitu kan. Nah, mungkin ada yang meneliti. Ada 3 poin yang ditemukan ya. Yang pertama katanya karena disebutkan berkurangnya emosional antara suami dan istri. Rasa emosional itu sudah mulai berkurang di dalam rumah tangga. Sejenis attachment atau bonding gitu ya. Bonding mungkin ya, iya Mbak Nova. Jadi chemistry lah ya. Chemistry. Jadi yang sedari awal misalnya pernikahan itu ya, di awal-awalnya itu manis, terbiasa mengungkapkan rasa,
rasa cinta gitu ya, semakin kesini semakin berjalannya waktu mungkin semakin hilang ya. Mungkin kalau pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin ya sudah biasa, jadi nggak perlu lagi ya mungkin dirasakan mengungkapkan rasa cinta. Padahal itu perlu gitu, karena ketika ada orang luar yang mengungkapkan rasa cinta dan dia tidak dapat dari pasangan halalannya, itu kan bisa kemudian menumbuhkan ya bibit-bibit cinta yang terlarang gitu. Mungkin seperti itu maksudnya. Jadi yang pertama itu karena bonding yang sudah mulai berkurang gitu Mbak Nova ya. Kemudian yang kedua adalah melalui penelitian tadi dikatakan bahwasanya tidak berjalannya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ya, itu bahkan yang menjadi pemicu utama saya rasa. Ada juga mungkin yang sudah berjalan tapi memang karena tergoda tadi ya, godaan banyak gitu ya Mbak Nova ya. Nah, tidak berjalannya hak dan kewajiban dalam rumah tangga ini itu bisa berupa dilalaikannya aktivitas menafkahi suami terhadap istri, atau tidak dilakukannya pergaulan yang baik dari suami kepada istri, atau sebaliknya kalau kita melihat kasus KDRT itu juga meningkat kan secara gitu. biologis juga mungkin. Iya, jadi adanya kesalahan ya, tidak dijalankannya perintah Allah mengenai pergaulan istri dengan baik gitu ya oleh suami gitu, malah justru sebaliknya itu bisa memicu perceraian. Bahkan kalau tidak bercerai ya dia memilih untuk berselingkuh, seperti itu. Rusaknya dari sisi psikologis sehingga tidak menimbulkan lagi rasa sayang atau rasa hilang gitu. Iya, rasa maksudnya respeknya terhadap pasangan. Iya, terhadap pasangan. Dan dalam kondisi ini tiba-tiba ada orang luar yang datang menawarkan kebaikan gitu ya, menawarkan nafkah mungkin, mempergauli dengan baik ya si perempuan atau laki-laki, ya maka bisa memicu tadi tumbuh lagi rasa-rasa yang haram tadi ya, yang tidak semestinya tumbuh. Jadi sebenarnya kesempatan yang itu gitu ya, dia tidak mendapatkan dari pasangan halal, diberikan oleh orang lain yang di luar sana gitu. Jadi poin yang kedua, tidak berjalannya hak dan kewajiban dalam keluarga. Dan yang ketiga mungkin sudah bosan Mbak, sudah hilang rasa ya istilahnya ya terhadap pasangan. Nah, meskipun semua sudah terpenuhi baik secara materi, secara finansial, mungkin betul. secara kewajiban, tetapi merasa aku tuh menemukan hal yang asik ketika bersama yang lain. Nah, itu yang bahaya mungkin. Hilang rasa itu kan, makanya kita tidak boleh menyandarkan sesuatu pada perasaan Mbak, karena perasaan itu kan bisa berubah-berubah saja, on off. Jadi kalau kita sedang baik-baik saja dengan pasangan, dengan istri atau suami, mungkin rasa cinta ya, tapi kalau pas lagi nggak baik-baik, hilang kan rasanya. Makanya tidak bisa kita menyandarkan pada rasa gitu. Pada saat kita lagi nggak baik-baik saja dengan suami, tiba-tiba ada orang dari luar menawarkan gitu ya rasa yang dia sukai, yang hilang tadi, maka bisa muncul kemungkinan akan perselingkuhan. Nah, ini menurut penelitian di tengah-tengah masyarakat, penyebab perselingkuhan itu Mbak Nova. Jadi ini harus kita cermati. Kemudian bagaimana sih pandangan Islam tentang perselingkuhan ya Mbak Nova ya? Tadi itu yang sekali saya pikir, ternyata di dalam Islam ini Allah membuat banyak aturan itu ternyata bukan untuk mengekang atau menyulitkan, tapi untuk keselamatan ya Ustazah. Untuk mencegah dari sesuatu yang bisa merusak gitu ya Mbak Nova ya. Nah, jadi bagaimana Islam menyelesaikan hal ini? Yang pertama akan kita bahas adalah Islam itu bagaimana sih Mbak Nova memandang pernikahan. Nah, tentang pernikahan ya. Pernikahan ini kan kalau dikatakan sebuah perjanjian yang berat ya Mbak Nova ya. Bukan hanya akad yang ringan antara suami dengan ayah gitu ya. Namun dikatakan ini merupakan akad yang sakral sekali gitu. Pemindahan perwalian gitu ya. Dari yang tadinya kewajiban menjaga, menafkahi, melindungi itu ada di tangan ayah, dipindahkan kepada seorang suami. Yang tadinya kewajiban untuk membahagiakan gitu ya, mencukupi, membimbing, membina gitu ya, itu diserahkan kepada suami. Sehingga di dalam pernikahan itu misi besarnya adalah peribadahan sebenarnya.
Nah, jadi pernikahan itu kalau bisa kan dibawa terus selama-lamanya. Jadi pasangan itu 1x24. Masya Allah, itu ibadah paling lama ya Ustazah. Jadi tidak hanya harapannya bisa bersama pasangan ini di dunia, tapi juga terus sampai ke surga. Kan harapannya begitu ya Mbak Nova ya. Nah, komitmen seperti ini yang seharusnya dimunculkan kembali oleh pasangan-pasangan yang sedang bermasalah. Jadi bukan justru mencari pembenaran untuk mencari orang lain di luar sana gitu. Cari kekurangan pasangan dan mencari pembenaran untuk melancarkan perselingkuhan. Jadi banyak yang mengatakan alasan perselingkuhan bosan, kemudian suaminya tidak baik, kemudian dia tidak melihat kembali komitmen awal pernikahan itu seperti apa, ibadah loh gitu, bahwasanya kedudukan pernikahan itu sangat mulia di sisi Allah dan nggak main-main gitu. Nah, kalau ini diingat kembali, mudah-mudahan pasangan suami dan istri itu mendapatkan kembali jalan untuk bersatu dan menguatkan pernikahan. Sudah di garis bawahi, ditebalin garisnya bahwa itu adalah ibadah kepada Allah, berarti secara tidak langsung itu menjadi satu poin yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga. Iya, benar. Jadi tidak mengaitkan lagi tentang perasaan, tentang bosan, tentang kekurangan, tentang finansial yang tidak mendukung, tentang mungkin ada kekerasan secara verbal dan lain-lain. Pokoknya intinya adalah ibadah kepada Allah. Begitu ya Ustaz? Begitu. Baik Ustazah, kita akan sambung setelah baik, kita jeda. Baik pemirsa LDS TV, tetap di channel kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Umu Nova di Indahnya Islam, tentunya dengan Ustazah Putri Jasmine, karena tadi kita masih seru membahas mengenai perselingkuhan. Baik Ustazah, tadi kan sudah dibahas nih oleh Ustazah, sudah diterangkan bahwa pernikahan adalah ibadah terlama, ibadah 1 kali 24 jam sampai akhir hayat. Nah, ketika sudah jelas kewajiban istri dan kewajiban suami, hak istri dan hak suami, maka tadi dilandaskan, disandarkan kepada pengaturan Islam, kepada syariat Islam, dan diniatkan hanya ibadah kepada Allah. Maka kalau menurut perspektif saya nih Ustazah, ketika kita sudah berpikir tentang Allah, berarti kan Allah yang punya kuasa nih. Kalau kita bersandar kepada Allah, nanti kan kembalikan lagi, ya Allah, Engkau yang meminta semua ini. Aku menjalankan, aku serahkan lagi kepada Engkau yang terbaik darimu gitu. Gimana tuh menurut Ustazah? Nah, untuk menjawab pertanyaan Mbak Nova ini, saya mau mengangkat Quran Surat Ar-Rum ayat 21 ya Mbak Nova ya. Mungkin sering kita lihat di kartu-kartu undangan. Itu besar sekali faktanya ya. Jadi bukan hanya penghias di kartu undangan gitu, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dan Allah itu menciptakan pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Di situ Allah menggunakan kata menciptakan pasangan, yang artinya kalau tentang jodoh kita siapa, pasangan kita siapa, kita nggak bisa ikut campur. Itu benar-benar haknya Allah. Mau kita suka, mau kita nggak suka, kalau kata Allah itu jodohmu dan pasanganmu, maka kita akan menikah. Gitu ya Mbak Nova. Berarti ini harus dilakukan adalah memperbaiki. Iya, jadi itu sudah ketetapan Allah, hak prerogatifnya Allah. Nah, tapi di lanjutan ayatnya, dan kemudian menjadikan ya di antara kamu itu sakinah dan
sakinah dan mawaddah ya. Dilanjutkan. Dari situ pakai kata menjadikan, bukan menciptakan lagi. Nah, menjadikan itu di situ berarti apa? Itu bukan semata-mata haknya Allah, tapi ada campur tangan manusia untuk menjadikan keluarga itu sakinah dan warahmah gitu Mbak Nova. Jadi untuk yang siapa pasangan kita itu adalah haknya Allah. Sunatullah. Ya, karena dia pakai kata menciptakan. Tapi untuk menjadikan keluarga itu sakinah mawaddah warahmah itu ada perannya suami. Iya, suami dan istri sesuai dengan syariat Islam tadi gitu ya. Nah, makanya di dalam fikih rumah tangga Islam itu kan dituntun sekali itu Mbak Nova. Harusnya sudah khatam sebelum pasangan itu menikah, belajarnya itu ya. Supaya nanti ketika sudah menikah itu tinggal mengaplikasikan, tidak ada yang namanya mau belajar dulu gimana ya, apa boleh saya marah untuk kasus seperti ini, apa boleh saya melarang istri untuk yang seperti ini. Ada pemerintah mungkin ya harusnya menjadikan itu sebagai satu pendidikan, kurikulum pendidikan harusnya seperti itu Mbak. Nah jadi bagaimana sih, namun kita bisa membahas ya, bisa mengkaji apa saja sih yang bisa menumbuhkan rasa cinta, mawaddah dan rohmah tadi. Nah, kalau tentang mawaddah Mbak Nova bisa diupayakan ya dari suami dan istri itu dari sisi fisik. Pengadaan materi yang terlihat, yang tampak, fisik ya. Mawaddah. Cinta ya dari untuk menimbulkan cinta, untuk menjaga cinta bisa diupayakan dari sisi fisik. Misalnya menjaga kebugaran antara suami dan istri ya, kemudian penampilan yang menarik gitu ya, itu bisa menumbuhkan cinta, pemenuhan kebutuhan ya, pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan secara finansial ya. Tapi kemudian ini yang sering kali diabaikan ya. Jadi sudah menikah belasan tahun, jadi istri itu menganggap udah ada suami, jadi di rumah ya seadanya aja gitu ya. Daster bolong. Ya seharusnya untuk menimbulkan rasa cinta dan menjaga supaya suami itu tetap melekat cintanya, diupayakan tetap berpenampilan yang terbaik. Begitu juga suami gitu ya. Kalau kira-kira fisiknya sudah mulai nggak bugar, sudah mulai buncit perutnya, ya mungkin olahraga supaya sehat juga sih Mbak Nova ya gitu ya. Dan juga efek lainnya untuk menyenangkan pasangan ya, menyenangkan mata dan hati pasangan supaya nggak beralih gitu pandangannya kepada yang lain. Nah, bagaimana dengan rahmah, kasih sayang? Bagaimana untuk menumbuhkan dan menjaganya? Kalau tentang kasih sayang itu bukan tentang fisik Mbak Nova, tapi lebih kepada yang non fisik seperti perhatian gitu ya, pujian itu harus diberikan ya dari suami kepada istri. Mungkin kalau sudah berumah tangga belas atau puluh itu artinya nggak terlalu bermenel-menel, tapi yang paling utama adalah kenyamanan mungkin ya Ustaz. Ternyata kan ada juga alasan yang berselingkuh karena dia tidak mendapatkan itu dari pasangannya. Dia pengen lo dipuji, sekedar diucapkan terima kasih atas segala jerih payahnya seharian, diberi hadiah-hadiah kecil, nggak perlu yang mahal gitu ya, mengucapkan apa gitu hal ya. yang menurut laki-laki itu receh, buat perempuan tuh berharga banget ya Ustaz. Kita juga suka lupa ya, kayak mengucapkan maaf, terima kasih, pokoknya sesuatu yang bisa membuat hati itu kemudian menjadi cair dan tumbuh rasa kasih sayang. Nah, jadi mengenai mawaddah warahmah tadi ya, cinta dan kasih sayang itu bisa kita upayakan sebisa kita, itu bisa diwujudkan tanpa harus mencari pemenuhan dari luar Mbak Nova. Kalau rasa cinta sudah hilang, kita tahu nih resepnya, maka coba perbaiki. Mungkin kita harus apa gitu ya, dari sisi penampilan, intinya dari jangan sisi coba-coba ke yang lain. Karena kalau udah coba-coba yang lain, yang di rumah udah hambar aja. Gitu ya. Jadi kita harus mengupayakan dalam diri kita dulu, wujudkan itu supaya terpenuhi semua kebutuhan pasangan ya, suami ataupun istri. Nah, kemudian mengenai perselingkuhan itu terjadi kan karena hadirnya orang ketiga ya. Kita harus menutup pintu itu supaya tidak masuk ya orang ketiga di sini dalam kasus perselingkuhan ya dan perzinaan ya Mbak Nova ya. Dari sisi apa? Kita harus menerapkan dalam diri kita aturan pergaulan, aturan interaksi yang namanya kalau di dalam Islam itu nizamul ijtimai ya, aturan pergaulan dalam Islam. Itu bisa kita
terapkan dalam diri sendiri, tentang bagaimana Allah itu menyuruh menundukkan pandangan di dalam Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31, menjaga kemaluan gitu ya. Kemudian disuruh juga di dalam Islam itu berpakaian yang syar'i bagi perempuan dan laki-laki juga gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan di dalam Islam mengenai interaksi antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini bisa diupayakan sendiri, namun gitu nggak cukup dengan upaya sendiri, harus diupayakan oleh negara sebenarnya, Mbak Nova. Karena yang bisa mensuasanakan ketakwaan itu kan negara ya sebenarnya. Nah, ini yang tidak kita dapatkan sekarang. Berarti negara, sistem pemerintah itu harus berperan aktif untuk menjadi solusi dari penyebab terjadinya perselingkuhan ini gitu ya. Karena dari situlah, dari yang terkecil, komunitas terkecil itu keluarga itulah maka akan tumbuh generasi-generasi yang baik. Bukan begitu ya, Ustazah? Iya, benar banget. Baik Ustazah, kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin saya akan melayangkan suatu pertanyaan yang mungkin insya Allah jawabannya nanti bisa menjadi closing statement. Dalam kehidupan berumah tangga, siapa sih yang paling berperan penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan untuk menjaga anak, istri dan dirinya sendiri dari keutuhan, dari perselingkuhan, dan dari yang utama tadi menjaga ibadahnya agar tetap murni karena Allah. Iya. Jadi Mbak Nova dan pemirsa LDS TV, kasus perselingkuhan ini nggak bisa diselesaikan dengan sendiri ya. Iya. Nah, ini kalau di dalam Islam itu kita mengenal ada 3 pilar ya, 3 pilar yang harus ada di tengah-tengah masyarakat supaya kemaksiatan itu tidak terus terjadi ya. Kalau kita bicara sekarang kan tentang perselingkuhan ya. Yang pertama adalah individu yang bertakwa. Jadi masyarakat itu, individu-individunya itu harus menjadi individu yang beriman, bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah ya. Makanya harus ada pembinaan sih ya Mbak Nova ya. Masyarakat tuh harus dibina secara Islam dan secara masif gitu ya, supaya mereka paham rambu-rambu apa yang boleh dan tidak boleh di dalam Islam sebagai seorang muslim. Yang kedua, masyarakat kita juga harus menjadi masyarakat yang peduli. Jangan menjadi masyarakat yang permisif dan masyarakat yang sangat toleran dalam arti membiarkan kemaksiatan terjadi di depan matanya tanpa opini gitu ya. Harus peduli, hentikan kemaksiatan kalau dia menyaksikan, karena perselingkuhan itu kan terjadi di tengah masyarakat ya biasanya. Dan yang ketiga adalah peran negara yang pentingnya Mbak Nova ya, untuk menerapkan tadi aturan pergaulan Islam yang luar biasa menjadi pemutus rantai dari perselingkuhan ini, yang ini tidak kita dapatkan sekarang. Nah, mungkin itu ya Mbak Nova ya. Terima kasih banyak Ustazah, karena waktu kita memang sudah habis Ustazah, maka kita akan mengakhiri pertemuan kita kali ini. Jazakillah khairan Ustazah, semoga Ustazah diberikan kesehatan dan keberkahan. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, baru saja kita mengakhiri pertemuan kita dengan Ustazah Putri Jasmine. Anda tetap bisa menyaksikan tayangan Indahnya Islam setiap hari Sabtu pukul 15.30 sampai pukul 16 tentunya di channel kesayangan kita LDS TV Lampung. Saya Ummu Nova dan seluruh kru yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.